Selamat datang di channelnya Bu Ike. Di video kali ini, Ibu akan membahas soal-soal fisika mengenai medan dan potensial listrik. Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya mengenai fisika dan matematika, silakan subscribe di channel ini. Mulai dari nomor 1. Pada soal nomor 1, diketahui bahwa jika sebuah muatan uji sebesar 25 kali 10 pangkat 5 coulomb diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan data apa saja yang tertera di dalam soal. Yaitu yang pertama ada muatan uji. Muatan uji Q sama dengan 25 kali 10 pangkat 5 coulomb positif. Kemudian diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja, nah berarti gayanya sebesar 0,5 Newton. F sama dengan 0,5 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah medan listrik, berarti ditanyakan adalah E sama dengan berapa ya? Langsung kita jawab dari rumus medan listrik itu sama dengan gaya dibagi dengan Q. Gayanya berapa? Masukkan 0,5 Newton. Kemudian Q-nya berapa? 25 kali 10 pangkat 5 coulomb. 0,5. Apabila kita ubah ke dalam bilangan 5 kali 10 pangkat, ya jadi 5 kali 10 pangkatnya 1 dibagi 2, 5 kali 10 pangkat 5. Kemudian 5 dan 25 kita bisa bagi atas bagi 5, bawah bagi 5. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 adalah 5. Jadi sama dengan 1 dibagi 5 kali 10 pangkat 5 naik ke atas jadi negatif. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 5 adalah negatif 6. Sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 6 atau 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per coulomb. Ya, baik. Selanjutnya untuk nomor 2. Apabila dua buah titik berjarak 4 meter, langsung saja kita tuliskan data apa saja yang terdapat di dalam sebuah soalnya, yaitu jarak sama dengan 4 meter. Masing-masing muatannya itu adalah Q1, positif Q1 dan positif Q2. Apabila medan listrik berjarak 1 meter dari Q1 bernilai 0, maka perbandingan antara Q1 dan Q2 nya adalah berapa? Oke, baiklah kalau gitu yang ditanyakannya adalah perbandingan Q1 berbanding dengan Q2. Oke, langsung saja biar kita paham mengenai hal itu, kita gambarkan. Di sini ada muatan pertama dan muatan yang kedua, di mana kedua buah muatan ini jaraknya adalah 4 meter. Nah, seperti ini teman-teman. Dan di soal diketahui bahwa jika medan listrik pada titik 1 meter dari Q1, oh berarti di sini. Nah, di sini kira-kira 1 meternya. Nah, di sini medan listriknya sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kita uraikan medan listrik di sini kan sama dengan 0 katanya ya.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita uraikan medan listrik medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang pertama. Karena muatan yang pertama adalah positif, maka arahnya adalah menjauhi muatan tersebut, E1. Kemudian medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan kedua juga arahnya menjauhi muatan tersebut, seperti itu. Oke, baiklah, kita mengerjakannya mulai dari total dari medan listrik yang sama dengan 0. Berarti ketika sama dengan 0, berarti E1 minus E2 itu akan sama dengan 0. Atau kita bisa pindahkan ruasnya bahwa E1 sama dengan E2, seperti itu. Kita masukkan rumus dari medan listrik, yaitu K Q per R kuadrat. Sama juga dengan ini, K Q per R kuadrat, dimana Q-nya adalah 1 dan ini Q-nya 2. Ini 1, ini 2. Oke, baik. Apabila R1 itu adalah 1 meter dan jarak antara muatan itu adalah 4 meter, berarti jarak muatan 2 terhadap titik yang medan listriknya sama dengan 0 itu adalah berapa? Adalah 3 meter. Kita masukkan di dua ruas ada K, kita bisa coret-coret. Nah, kemudian Q-nya, Q1, Q2 itu yang akan kita tanyakan ya. So, kalau kita akan tanyakan berarti Q1-nya kita tulis kembali Q1 dan R1-nya adalah 1 meter. 1 dikuadratkan, kemudian yang Q2-nya juga tetap Q2, sementara R2-nya adalah 3 meter. 3 pangkat 2. Oke, biar agak luas kita pindahkan ke sini. Q1 per 1 sama dengan Q2. 3 pangkat 2 adalah 9. Berarti kalau ditanyakannya adalah berapakah perbandingan Q1 berbanding Q2, itu akan sama dengan perkalian silangnya. Kalau Q2-nya dipindahin ke sini, berarti kan tadi Q2 adalah dikali 1 ya, berarti 1-nya ada di atas dan 9-nya dikali Q1 ada di bawah. Jadi kalau begitu perbandingan dari Q1 berbanding dengan Q2 itu sama dengan 1 berbanding 9. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 yaitu adalah ada atau terdapat dua buah muatan listrik yang muatannya 0,2 mikrokulom. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Yaitu muatan pertama adalah 0,2 mikrokulom, tapi coba di sini tulisnya dua buah muatannya. Nah, berarti muatan 1 dan muatan 2 itu sama nilainya, yaitu 0,2 mikrokulom atau 2 kali 10 pangkat minus 6 kulom, begitu. Nah, sekarang apalagi yang diketahui? Diletakkan di titik B dan C sebuah segitiga sama kaki. Kalau sama kaki itu berarti kakinya sudutnya sama. Itu 45. Kalau misalnya ini 45, ini 45. Sementara di dalam sebuah segitiga itu jumlah sudutnya itu akan sama dengan 180. Sementara di sini sudah 90, berarti sudut di titik A adalah 90 derajat. Begitu. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik A. Kita bisa gambarkan dari gambar yang ada, kita uraikan dulu di mana atau kemana medan listrik di titik A oleh muatan 2, dan kemanakah medan listrik di titik A oleh muatan 1. Karena keduanya adalah positif, maka medannya menjauhi ini I1 dan I2. Oke, baik. Kalau sudah menemukan seperti ini, berarti besarnya adalah akar pangkat 2 dari E1 ditambah. Jadi E totalnya itu adalah E1 ditambah E2. Jangan lupa 2 dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Kurangnya apa ditambah? Dikurangi 2E1 E2 kosinus sudut. Nah, kosinus sudutnya adalah sudut yang dibentuk oleh muatan 1, muatan 2 di titik A. Nah, di sini adalah 90
seperti itu. Sekarang ini motornya betul, dikurangi apa ditambah? Ditambah. Kita masukkan bahwa E1 nya berapa dan E2 nya adalah berapa. E1 nya kita bisa cari dengan K I1 per R1 kuadrat, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R kuadrat. Coba nih, 30 cm harus 30 cm itu kalau misalnya dikemeterin adalah berapa? Adalah 0,3 atau 3 kali 10 pangkat min 1. 3 kali 10 pangkat min 1 sama-sama dikuadratkan, maka akan 9. 3 kuadrat dibagi dengan 9 yaitu adalah 1. Jadi tinggal 2 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat 4. Kenapa 4? Karena di sini 9 dikurangi 6 adalah 3. 3 ditambah 1 karena minus 1 naik ke atas ruas jadi positif. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Gimana kalau E2? E2 juga sama dengan hal yang sama. Nah, seperti ini. 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan yang keduanya adalah sama kayak tadi ya, 0,2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R1. R1 R2 ya, karena di sini ditanyanya adalah medan listrik yang kedua, yaitu R2 juga sama, 3 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Nih, habis ya. Kemudian ini sisa minus pangkat 2. 0,2 10 pangkat 3 masukin ya yang 2. Nah, oke, baik. Sekarang kita kali-kalikan 0,2 kali 10 pangkat berapa nih? Ini positif ya, kan dari bawah kan negatif. Jadi pangkat 5. Oh, di sini ada 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat 4 seperti itu. Kita masukkan baik medan listrik yang pertama maupun medan listrik yang kedua ke dalam persamaan yang sudah kita tuliskan. E1 kuadrat itu adalah 2 kali 10 pangkat 4. Jangan lupa dikuadratkan ditambah dengan sama juga. Nah, di sini ditambahnya 2E1 E2 karena kesempatnya sempit, makanya ibu tidak akan lupa menuliskan E1 dan E2 nya. Sementara kosinusnya adalah 90. Ingat, kosinus 90 itu adalah 0. Apapun dikalikan 0 adalah hasilnya 0. Makanya E total adalah 4 ditambah 4 atau 2 kali 10 pangkat 4 kuadrat. Ini ada sama dengan 0. Jadi ini berarti berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 dikali 10 pangkat berapa? Ya, jadi 8 kali X pangkat 8 seperti itu. Jangan lupa E totalnya itu adalah kuadrat, maka E total sama dengan 10 pangkat ini. Akar pangkat 2 dari 8 kali 10 pangkat 8. 8 itu adalah 4 kali 2 kali 10 pangkat 8. Maka 2-nya nggak bisa keluar, 4-nya bisa jadi 2 akar 2 kali 10 pangkat 4, karena 10 pangkat 8 diakarkan sama aja dengan pembagian pangkatnya, yaitu 10 pangkat 8 dibagi 2 adalah 10 pangkat 4. Ini adalah hasilnya.
Lanjut untuk soal nomor 4. Pada nomor 4, diketahui ada 2 buah muatan listrik diletakkan terpisah sejauh 30 cm seperti gambar di bawah ini. Maka, tentukan posisi di mana kuat medan listrik sama dengan 0. Oke, baik teman-teman. Di sini minta medan listriknya sama dengan 0 di arah mana gitu ya. Kalau misalnya sama dengan 0 itu berarti E1 dikurangi E2 akan sama dengan 0. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan, kalau misalnya kita letakkan di titik ini, kalau misalnya pengen medannya itu sama dengan 0, maka berarti di sini kan ada 2 buah muatan A sama B. Berarti kalau begitu harus EA dikurangi EB harus sama dengan 0 atau EA harus sama dengan EB. Nah, kira-kira di mana ya titiknya? Kalau kita letakkan medan listriknya di sini, karena dua-duanya adalah muatannya negatif, maka di titik P ini akan ke sini semuanya. Ini baik medan listrik oleh A, di sini juga sama medan listrik oleh B. Maka hasilnya akan menjadikan penjumlahan, tidak mungkin sama dengan 0. Berarti harus di mana ya? Nah, kita coba letakkan di tengah-tengah ini. Medan listrik oleh B, karena medan listrik itu selalu menjauhi muatan yang positif, berarti medan listrik oleh B, oleh muatan B, arahnya ke sana. Nah, bagaimana dengan medan listrik yang disebabkan oleh QA? Nah, karena di sini muatannya positif yang A, berarti medan listriknya adalah ke sini arahnya. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa posisi kuat medan listrik akan sama dengan 0 jika posisinya tersebut ada di antara di tengah-tengah antara dua buah muatan tersebut. Nah, sekarang kita misalkan bahwa jarak titik ini, titik di mana medan listrik itu sama dengan 0 ke muatan A adalah X, dan sisanya bahwa jarak titik ini terhadap muatan B adalah 30 cm dikurangi X. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, biar lebih kelihatan lagi, kita bisa tuliskan ke dalam bentuk diketahui ditanya jawab bahwa QA-nya adalah 4 mikrokulom atau 4 kali 10 pangkat minus 6 kulom, dan QB-nya adalah positif 16 mikrokulom atau 16 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Sekarang jarak atau RPA itu adalah X, sementara RPB itu adalah 30 cm dikurangi X. Oke, baik. Sekarang 30 cm nya kita ubah ke dalam meter ya. 0,3 meter minus X. Oke, baik. Sekarang masukkan besarnya medan listrik di titik medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan A, yaitu medan listrik K per R kuadrat. Bedanya itu ya dengan potensial listrik. Kalau di medan listrik R-nya harus kuadrat, kalau di medan listrik harus kuadrat R-nya, sementara di potensial listrik tidak usah kuadrat. Ini RPA, ini RPB, begitu ya teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman boleh memasukkan nilainya dan mencoret-coret nilai yang sama.
K-nya di dua buah ruas sama, makanya kita bisa coret-coret. Ki-A-nya adalah 4 mikrokulum atau 4 kali 10 minus 6 sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 6 per RPA itu adalah X dikuadratkan, kemudian ini adalah 0,3 minus X dikuadratkan. Di kedua buah ruas ada 10 pangkat minus 6, kita bisa saling menghilangkan, kemudian kali silang ya, bahwa 4 dikali 0,3 minus X dikuadratkan itu akan sama dengan 16X kuadrat. Nah, ini bisa dibagi ya, 16 sama 4 di sini dibagi 4 sama dengan 4, di sini dibagi 4 sama dengan 1. Jadi tinggal berapa? Tinggal 0,3 minus X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Berarti berapa ya? Ini 4-nya lupa masukin sini ya. Ini sama-sama kuadrat, berarti kita bisa membaginya dengan akar kuadrat. Jadi 0,3 kurangi X, nah ini adalah 4X. Kuadratnya sama-sama kuadrat di ruas yang berbeda, maka kita bisa menghilangkannya. Akhirnya 0,3 minus X sama dengan 4X. Oke, baik. Kita pindah ke sini ya. 0,3 minus X sama dengan 4X. Yang memiliki X kita kumpulkan di ruas yang sama, 4X, berarti minus X ini pindah ke sini jadi positif X ya. Betul kan? Oke, baik. Kita jumlahkan. Ini adalah 0,3 dan ini adalah 5X. Berarti X adalah 0,3 dibagi 5, yaitu akan sama dengan 0,06 ya, 0,06 meter, berarti 6 cm seperti itu. Nah, berarti kalau begitu posisi ketika kuat medan listriknya sama dengan 0 itu ada di 6 cm dari muatan A. Oke, kita simpulkan. Jadi E akan sama dengan 0 di titik yang berjarak 6 cm dari muatan A. Berarti ini bisa disimpulkan juga, berarti berapa sentimeter dari muatan B. Kita tinggal hitung saja, yaitu kalau dari muatan B itu adalah 0,3 minus X atau 30 cm dikurangi X. 30 cm dikurangi 6. Berarti ini adalah 24 cm dari muatan B. Begitu. Oke, baik. Sekarang lanjut untuk nomor 5. Pada nomor 5 di
diketahui bahwa titik A berjarak 3 meter dari sebuah muatan listrik Q sama dengan positif 6 mikrokulom. Hitunglah potensial listrik di titik A tersebut. Oke, yang diketahui apa saja ya? Diketahuinya adalah R, jaraknya 3 meter. Kemudian muatan listrik ini adalah 6 mikrokulom. 6 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Kemudian yang ditanyakan adalah potensial listrik di titik A. Nah, jawab. Berapakah besar potensial listrik di titik A? Yaitu sebesar K Q per R. Dimana K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian dikali muatannya adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 3. Kita bagi, sisa 3. 3 dikali 6 adalah 18. 9 dikurangi 6 maka 3. Jadi 10 pangkat 3 Newton per kulom atau 18.000 Newton per kulom. Ini adalah potensial listrik di titik A. Oke, baik, untuk soal yang nomor 6 di sini ada 2 buah muatan listrik diletakkan seperti gambar di bawah ini. Hitunglah besar potensial listrik di titik P. Oke, baik, dari gambar ini kita bisa mengetahui berapakah nilai dari muatan 1 dan berapakah nilai di muatan yang kedua. Jarak titik P terhadap muatan pertama adalah 30 cm dan jarak dari muatan kedua terhadap titik P adalah 20 cm. Oke, baik, kita untuk mempermudah, kita tuliskan data apa saja yang diketahui berdasarkan soal tersebut, yaitu ada Q1 sebesar minus 20 mikrokulom, ada Q2 sebesar positif 40 mikrokulom. Kita ubah dulu mikrokulom ini ke dalam kulom, yaitu dengan cara dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 kulom. Begitu juga dengan Q2. Nah, seperti itu. Kemudian data selanjutnya adalah jarak P terhadap muatan pertama, yaitu adalah 30 cm. Kita ubah dulu ke dalam meter. Cm ke meter itu dibagi dengan 100, jadi 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kemudian selanjutnya adalah jarak dari titik P ke muatan 2, yaitu 20 cm. Seperti biasa kita ubah ke dalam meter, yaitu 0,2 meter. Kalau kita ubah ke dalam bilangan kali 10 berpangkat, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, baik, setelah ini kita hitung V-nya. Potensial listrik itu di suatu titik merupakan, karena potensial listrik itu merupakan besaran skalar, maka kita tuliskan juga dengan besar muatannya, apakah dia muatan negatif atau muatan positif. Tapi tanda negatif di sini tidak menandakan arahnya, hanya besarnya saja. Oke, baik, di sini kita tuliskan di P1 ditambah dengan P2. Kita mencari dulu di P1. Di P1 itu adalah Q1 per R. Ini rumusnya. Kemudian kita masukkan nilai K nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian
dan Q1 nya adalah minus 20 kali 10 pangkat 6 minus 6 ya, kemudian dibagi dengan jaraknya RPI 3 kali 10 pangkat minus 2. Baik, setelah itu kita bisa dibagi, yang bisa langsung dibagikan itu di sini adalah 9 dibagi 3 adalah 3 dibagi 3 adalah 1, sehingga tinggal sisa 3 kali minus 20 adalah minus 60. Sekarang tinggal dikali dengan 10 pangkat 9 dikurangi 6 adalah 3 ini naik ke atas jadi positif, 3 ditambah 2 adalah 5. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton per Coulomb. Oke. Kemudian sekarang kita hitung P2, yaitu K dikali Q2 dibagi dengan RP2. Oke, baik, kita kepinggirkan biar terlihat. Kali 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan yang 2 nya adalah 40 kali 10 minus 6 per R nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Maka coret-coretnya bisa dicoret-coret, 180 kemudian dikali muatannya adalah muatan 2 itu adalah udah ya, dikali 10 pangkatnya, 10 pangkat 9 dikurangi 6 adalah 10 pangkat 3, 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Oke teman-teman, coba mari kita cek lagi apakah ada yang keliru. Oke, baik. Coba kita lihat RPI 1, RPI dan RP2. Di sini 30 cm dikemeterkan jadi 0,3 meter, sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2. Apakah betul? Kurang tepat ya, tapi 10 pangkat minus 1 yang juga sama. Yang ini 1, ini juga 1. Jadi berarti di sini adalah 10 pangkat 4. Yang ini juga demikian, 10 pangkat 4 ya. Kemudian kita langsung masukkan nilai FPI 1 dan FPI 2. Minus 60 kali 10 pangkat 4 ditambah 180 kali 10 pangkat 4, yaitu akan menjadi 120 kali 10 pangkat 4. Kita masukkan 10-nya, 10 dengan pangkat jadi 12 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Ini adalah besar potensial listrik di titik P.